Pertanyaan berikutnya ini kaitan yang masih hot juga ini ya, masih up to date juga. Soal parenting anak. Ada pertanyaan soal 7 tahun prime time yang menentukan anak ke depan kaitan parenting bagaimana. Ini yang pas jawabnya tentunya ibunya ini. Karena madrasatul ula. Meskipun seorang bapak tentunya berkewajiban untuk mendampinginya. Jadi memang 7 tahun itu banyak disebut sebagai prime time atau golden age, usia emas, yang mana pendidikan dalam 7 tahun itu yang paling berpengaruh membentuk anak sampai akhir hayatnya. Jadi ketika 7 tahun itu adalah mode bawah sadarnya seorang anak ini lebih dominan dibanding kesadarannya. Makanya usia mumtaz dalam literatur fikih itu kan 8 tahun. Bisa membedakan baik dan benar, bisa akalnya mulai bekerja itu umur 8 tahun lah. Di bawah 8 tahun itu alam bawah sadarnya yang lebih bekerja, sehingga ketika kita ini ingin menanamkan sesuatu di usia tersebut seperti halnya ilmu, tauhid, kemudian akhlak, itu akan lebih tertancap kuat di dalam kepribadian atau karakter seorang anak. Jadi memang 7 tahun ini kita harus ekstra membersamainya, harus menjadi seorang figur orang tua yang mampu membentuk anaknya menjadi seorang anak yang di situ nantinya mampu memiliki karakter yang baik, perilaku yang baik, kemudian iman yang kuat, kemudian juga dia ini memiliki karakter-karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masanya, karena sekarang ini sudah zamannya dinamis dan cukup kompetitif. Jadi kita juga harus mendidik anak kita untuk memiliki daya juang yang tinggi. Dalam artian dia ini memiliki semangat juang, dia memiliki rasa berdaya untuk berjuang dalam meraih apapun yang menjadi cita-citanya, kemudian memiliki daya juang untuk menjadi bermanfaat terhadap orang lain. Jadi perlu ditanamkan di usia emas tersebut, memberikan contoh, memberikan afirmasi positif, kemudian juga memberikan keyakinan terhadap keberhargaan diri yang baik atas dirinya. Dalam artian kita sering mengatakan hal-hal baik terhadapnya. Dalam artian contohnya anak soleh, anak yang baik, anak yang jujur. Kita sering mengatakan hal-hal positif seperti itu terhadap anak supaya itu tertancap di dalam dirinya bahwa oh saya ini anak yang baik, saya ini anak yang jujur, maka saya harus sesuai dengan identitas saya tersebut. Ini penting sekali disadari bagi para orang tua, ibu, entah itu begitu juga bapak, supaya menyadari bahwa 7 tahun pertama itu usia yang paling krusial bagi seorang anak, yang mana hampir mampu membentuk seluruh hidupnya nanti, karena memang usia bawah sadar itu yang akan paling tertancap. Makanya ada makalah yang mengatakan belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, karena memang tidak paham-paham kadang seorang anak itu, tetapi ketika tertancap maka akan sangat kuat. Tetapi belajar di masa tua seperti menulis di atas air, mudah tapi cepat hilang. Oleh sebab itu di usia itu harus dimaksimalkan pendidikannya, dan pendidikan yang pertama ini adalah pendidikan karakter seperti halnya diajarkan oleh Nabi. Bahwa Nabi itu meskipun pembawa risalah, meskipun Rasulullah utusannya Allah, tapi beliau ini dalam mendidik cucu-cucunya pertama kali yang diajarkan bukanlah aturan-aturan syariat, tetapi memberikan kasih sayang, atensi, afeksi kasih sayang, kemudian memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan sebutan yang indah. Beliau suatu ketika pernah memanggil Sayyidina Hasan dan Husain sebagai pemimpin para pemuda di surga. Ini bukan memuat kesombongan, tetapi di situ menunjukkan bahwa Nabi itu loh mengajari kita untuk menyebut dengan positif terhadap anak-anak kita, supaya di situ tertancap di dalam dirinya bahwa oh saya ini adalah orang yang baik, saya ini adalah orang yang harus sesuai dengan apa yang orang tua saya harapkan. Bahwa Nabi saja mencontohkan demikian, sehingga perlu sekali kita ini menahan diri dari omongan-omongan yang kurang baik, melabeli anak nakal, melabeli anak tidak nurut. Kita harus lebih kreatif lagi mengelola kata-kata kita, dalam artian kita harus lebih memahami bahwa anak-anak itu sebetulnya sama seperti kita, dia masih belum mengerti dalam pengelolaan emosi, maka kadang dia tantrum yang tidak henti-henti, maka kadang dia itu tidak bisa menuruti apa yang kita katakan karena dia belum mengerti sebab dan akibat. Dia hanya kewalahan terkadang dengan emosi yang dia rasakan, sehingga perlu kesabaran, perlu yang namanya menunjukkan kasih sayang. Seperti halnya hadis Nabi dikatakan bahwa malayarham layurham,
Ini sesuai dalam konteks ketika pada saat itu ada seorang sahabat yang memiliki banyak sekali anak. Kemudian dikatakan sahabat itu setelah melihat Nabi mencium Sayyidina Hasan dan Husain, sahabat itu mengatakan bahwa saya memiliki banyak anak tetapi saya tidak pernah mencium mereka sama sekali. Lalu Nabi mengatakan hadis tadi, mal la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Karena apa? Karena memang yang paling dibutuhkan oleh seorang anak itu adalah kasih sayang. Sehingga ketika dia diberi kasih sayang yang cukup, maka dia akan mampu memberi kasih sayang pula terhadap orang tuanya nanti di masa tua, ataupun mampu memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya nanti. Sehingga generasinya itu akan tidak terputus generasi kasih sayang. Sehingga perlu sekali ditanamkan rasa sabar, rasa kesadaran yang tinggi bagi orang tua terhadap 7 tahun usia pertama kehidupan seorang anak. Itu adalah usia belajar yang paling usia emas, usia yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita perlu menanamkan iman, karakter diri yang baik, nilai diri yang baik, kemudian mencontohkan hal-hal positif supaya anak nanti mampu menerapkannya hampir seluruh dalam hidupnya. Kurang lebih demikian. Oke, jadi dalam 7 tahun ini awal dari proses semua tadi disebutkan tentunya butuh pendampingan antara ayah dan ibunya, bapak dan ibunya ini harus benar-benar memonitor perkembangannya karena anak ini doing by learning, dia cenderung mengcopy paste apa yang dia lihat. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya ketika dalam satu kasus bagaimana seorang bapak atau ayah mengajak anaknya untuk sholat, ini akan lebih efektif daripada orang tua ini mengatakan ayo nak sholat, tapi lebih efektif mengatakan ayo nak dampingi bapak, dampingin ayah, dampingin abah, dampingin apapun namanya menuju ke masjid, ke musola. Karena ini dia doing by learning, dia melihat apa yang dia melakukan apa yang dia lihat, kopas yang ada di sekitar. Maka ketika kasih sayangnya lengkap di keluarga, dengan keluarga yang lengkap, kasih sayang yang lengkap, insya Allah ini kedepannya anak ini akan menjadi anak yang tidak akan mencari hal-hal yang tidak ada di luar rumah. Dalam artian mencari kasih sayang di tempat lain yang berujung ke hal-hal yang negatif. Tapi apabila 7 tahun ini benar-benar golden age prime time ini benar-benar tercukupi kasih sayangnya, mohon maaf, bukan bermaksud mengkomparkan. Kasih sayang di sini dalam artian sesuai kadar kemampuan masing-masing, bukan harus kok wah harus standarnya harus sama dengan keluarga A nih yang crazy rich nih. Tidak bisa. Yang penting secukupnya saja, yang jelas bagaimana anak ini merasa lengkap dengan orang tua yang dengan kasih sayang total, tentunya dengan ibu yang lebih berperan di sini karena biasanya bapak yang mencari nafkah di luar, atau misalkan dalam kasus ternyata yang mencari nafkah ternyata dua-duanya, atau ibunya justru yang mencari nafkah karena dalam beberapa hal ada kejadian seperti itu. Yang jelas bagaimana ketersalingan antara bapak dan ibu ini berbagi peran untuk mendampingi anak, karena sekali lagi kaitan tadi, satu kali teladan ini akan bisa mengalahkan jutaan ajakan, karena anak ini akan melihat apa yang dia lihat tiap hari dan ini akan membekas di alam bawah sadarnya bahwasanya ini loh hal yang harus dilakukan. Meskipun seorang orang tua, bapak atau ibu ini pasti menginginkan anaknya seperti ini, tapi anak ini tidak bisa dipaksa untuk harus menjadi apa yang bapak ibu inginkan. Nah, tugasnya bapak dan ibu ini adalah apa? Mendampingi proses yang baik, diarahkan agar anak ini ya minimal sholatnya bener lah, ya tidak melanggar maksiat, tidak menjalankan maksiat. Yang jelas ketika agamanya benar, akhlaknya baik, insya Allah jadi apapun dia akan menjadi anak yang baik. Tidak harus menjadi A, tidak harus menjadi profesi B atau profesi C, yang mana justru nanti anak ini tidak akan nyaman karena banyak terjadi seorang anak hanya menuruti ekspektasi, ambisi dari bapak atau ibunya, akhirnya dia tidak mendapatkan passion dari apa yang dikerjakan. Akhirnya menimbulkan keterpaksaan yang justru akhirnya mencari hal-hal yang negatif di luar. Jadi prime time ini benar-benar menunjukkan kasih sayang lengkap dengan kadar masing-masing, dengan yang tidak bisa kita banding-bandingkan tentunya, dikomparasikan dengan yang lain.
karena ini prime time, maka dampingi dan berikan yang terbaik semampu kita.